고마워. 학부 화이팅. 학부가 또 이런 신고 들어오면 학폭위 소집. 내가 뭘 어쨌다. Halo teman-teman semuanya, setelah pada episode sebelumnya yang memperlihatkan Bong Seok dan Huiso yang semakin akrab, bahkan mereka berdua sampai rela terlambat masuk sekolah bareng. Bercanda. Selain itu terlihat juga ketua kelas Gang Hon yang rupanya juga memiliki kekuatan super, berupa kekuatan dan kecepatan yang sangatlah super. Terbukti saat dia berhasil mengalahkan Kiso sampai merobohkan pohon. Di lain sisi, kita diperlihatkan Ketua Min yang sangatlah kesal karena dua agen pensiunannya telah dibunuh oleh seseorang yang pasti adalah Frank. Bahkan Mi Hyun serta Jung Won juga mulai berwaspada setelah melihat berita kematian dari kedua agen pensiunan tersebut. Lalu cerita pun akan berlanjut dengan memperlihatkan Bong Seok dan Huiso yang pergi ke toko untuk membeli sarapan. Setelah itu mereka berdua pun sarapan sambil berbincang mengenai orang tua mereka yang sama-sama membuka usaha restoran sendiri. Ibu Bong Seok membuka restoran babi dan ayah Huiso membuka restoran ayam. Mereka berdua juga sempat melihat Kiso yang baru pulang sekolah dengan wajah yang sangatlah terluka. Bagi yang sudah menonton part pertamanya pastilah sudah tahu apa yang terjadi dengan Kiso sampai membuatnya babak belur seperti itu. Bong Seok dan Huiso pun menjadi heran karena sebelumnya Gang Hon mengatakan kalau Kiso sudah pulang duluan karena tidak enak badan. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke sekolah untuk bersih-bersih toilet sesuai dengan hukuman yang dikasih oleh guru Choi karena mereka berdua terlambat. Kemudian saat Bong Seok sedang membersihkan toilet, Huiso pun datang untuk mengobati luka di lengan Bong Seok. Lalu setelah selesai, Bong Seok pun langsung saja terbang karena tidak bisa menahan rasa saltingnya. Setelah itu, terlihatlah Jung Won yang sedang mempersiapkan ayam gorengnya untuk dijual kepada para pelanggannya. Akan tetapi setelah menunggu sangatlah lama, tidak ada seorang pun yang datang. Hingga akhirnya saat Huiso pulang terlihatlah Jo Won yang sedang memakan ayam jualannya tersebut karena tidak ada pelanggan yang datang untuk membeli ayamnya. Melihat itu, Huiso pun merasa bersedih dan langsung saja memeluk ayahnya untuk memberikan dukungan. Memang ya, udah cantik, atletis, sayang orang tua juga. Ini nih, kalau ada di kompleksnya Mimin, pasti sudah. Besok harinya seperti biasa, Huiso pergi ke sekolah dengan berlari, sementara Bong Seok menaiki bis dan lagi-lagi terlambat untuk masuk sekolah. Singkatnya, setelah habis jam sekolah, Bong Seok yang melihat Huiso sedang berlatih di lapangan sendirian, dia pun langsung saja berlari untuk menyalakan lampu sekolah agar Huiso dapat berlatih dalam terang. Kemudian saat sudah sangat larut, Frank mendatangi sekolah untuk mencari anak dari Bong Peok yang masihlah misteri. Akan tetapi karena sangat mencurigakan, Frank pun diusir oleh penjaga sekolah, yakni Hwang Jisung. Dan sepertinya Pak Jisung ini bukanlah orang sembarangan, karena terlihat dia yang menelpon seseorang setelah Frank pergi. Besoknya terlihatlah Huiso yang mulai berlatih bersama guru Choi. Setelah selesai berlatih dengan guru Choi, Huiso juga menyempatkan diri untuk makan bersama dengan Gong Seok. Sementara itu, Gang Hon pergi ke auditorium untuk menyalakan ventilator udara. Namun saat akan keluar, Gang Hon pun mengurungkan niatnya karena melihat Huiso yang masuk ke ruangan untuk berlatih. Pada akhirnya, Gang Hon pun hanya bisa melihat Huiso yang berlatih sendirian, sampai akhirnya datanglah Bong Seok. Dan yang terjadi,
Gang Hon pun terkejut melihat Bong Seok. Begitu juga dengan Huiso yang heran bagaimana bisa Bong Seok muncul dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Huiso pun meminta Bong Seok untuk membantunya berlatih. Bong Seok pun setuju untuk membantu, walaupun dirinya sendiri kesulitan untuk menahan kekuatannya agar tidak terbang. Dan yang terjadi, Bong Seok pun langsung saja beralasan kalau tadi dirinya hanya meloncat saja. Akan tetapi Huiso merasa aneh dengan tingkah dari Bong Seok. Mereka berdua pun lalu bergegas untuk pulang karena sudah malam. Dan setelah sudah kosong, keluarlah Gang Hon dari persembunyiannya dan memberikan tanda tangannya di dinding dengan cara seperti ini. Ini nih anak muda yang suka merusak fasilitas sekolah, patut dihajar. Setelah itu terlihatlah Bong Seok dan Huiso yang sedang makan di Toserba. Huiso kemudian berkata kalau sepatu volinya tertinggal di sekolah. Dan karena sedang hujan, Bong Seok pun yang sejatinya adalah laki-laki baik, langsung saja berkata kalau dirinya akan kembali ke sekolah untuk mengambil sepatu dari Huiso. Anehnya saat Bong Seok pergi, Huiso malah mengikuti Bong Seok untuk membuktikan kalau Bong Seok kini memiliki sebuah kekuatan untuk bisa melayang alias terbang. Dan Huiso pun tidak dapat membuktikan kecurigaannya tersebut. Kemudian saat mereka sedang berduaan di tangga saja, Huiso lalu memperbaiki plester di tangan Bong Seok dan secara tiba-tiba Bong Seok pun lepas kendali dan melayang di udara, hingga membuat Huiso sangatlah terkejut. Untung saja Huiso tidak menjadi panik dan langsung bertindak dengan cara meloncat untuk menurunkan Bong Seok yang sedang melayang. Dan tingkah dari mereka berdua ini terekam di CCTV yang dipantau oleh Pak Jisung. Huiso pun langsung saja membantu Bong Seok untuk mengantarkan Bong Seok pulang ke rumahnya. Dan Mi Hyun yang melihat kalau anaknya pulang membawa seorang teman wanita, lantas menjadi sangatlah gembira karena Huiso adalah teman pertama dari Bong Seok di sekolahnya, apalagi Huiso adalah seorang wanita. Mi Hyun pun langsung saja menyambut Huiso dan memberikannya hidangan restoran yang sangatlah banyak. Mereka berdua pun lalu pergi ke ruangan atas dan saling berbincang. Lalu terlihatlah Mi Hyun yang memiliki kemampuan berupa peningkatan semua indera, mulai dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan lain-lain. Dia pun langsung saja menguping pembicaraan dari anaknya dan juga Huiso. Di atas, Huiso meminta maaf karena tadi dia sengaja meminta Bong Seok untuk mengambil sepatunya, agar bisa mengetahui rahasia dari Bong Seok. Bong Seok pun mulai saja memberitahukan rahasianya kepada Huiso, dan mengajak Huiso untuk melihat kamar tidurnya, di mana kamar tidur dari Bong Seok kini diberi pengait dan atapnya juga diberikan rak telur yang empuk untuk menahan Bong Seok jika melayang saat tidur nanti. Mereka berdua pun mulai berbincang sambil terus dikupingi oleh Mi Hyun. Oh ya, sekedar informasi saja kalau ibunya Bong Seok kini sudah mengetahui kalau Huiso telah mengetahui kemampuan dari Bong Seok. Huiso juga berjanji kalau dirinya akan menjaga rahasia dari Bong Seok dan tidak akan memberitahukannya kepada siapa-siapa. Setelah itu, Huiso pun pamit pulang. Dan sebagai ibu yang baik, Mi Hyun pun menyuruh agar Bong Seok segera mengejar Huiso dan mengantarkan Huiso sampai di halte bis. Bong Seok tentunya sangatlah senang karena mendapatkan support dari ibunya dan langsung saja bergegas mengejar Huiso. Walaupun cukup kesulitan untuk mengontrol kekuatannya. Dan di sini juga kita akhirnya mengetahui kalau selain kekuatan untuk bisa terbang, Bong Seok juga memiliki kemampuan seperti Mi Hyun, yakni peningkatan indera. Bong Seok pun berhasil menyusul Huiso dan mengantarkannya sampai di halte bis.
Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Frank yang ternyata menerima misi untuk menghabisi target ketiganya, yakni Hong Sung-hwa dengan nama kode Naju. Frank pun langsung saja pergi ke sebuah salon tempat usahanya Naju berada dan langsung saja berpura-pura sebagai seorang pelanggan. Naju pun dengan senang hati menerima Frank dan melayaninya. Akan tetapi setelah Frank bertanya tentang anak-anak dari Naju dan mengungkapkan nama dari Naju, Naju pun langsung saja mengetahui kalau Frank adalah seorang pembunuh bayaran yang datang untuk membunuhnya. Naju pun langsung saja melawan Frank dan berusaha untuk menghabisinya. Naju pun sangatlah terkejut karena Frank memiliki kemampuan untuk beregenerasi dan tentunya akan sangat sulit untuk membunuh Frank, bahkan mungkin tidak bisa. Naju yang memiliki kemampuan penglihatan tembus pandang langsung mengambil persediaan senjatanya dan langsung saja melakukan penyerangan balik kepada Frank. Akan tetapi karena Frank memiliki kemampuan regenerasi, pada akhirnya Frank pun berhasil membuat Naju sekarat. Dan sebelum dihabisi, Naju sempat mengatakan kalau seseorang bernama Gur Yong Po akan membunuh Frank. Frank pun akhirnya menghabisi Naju. Di waktu yang sama, Jo Wong yang menerima pesanan dari pelanggannya langsung membawa pesanannya ke lokasi pesanan dari pesanannya tersebut di pusat perbelanjaan yang sama dengan salonnya Naju. Jo Wong juga sempat berpapasan dengan Frank dan memberikannya kartu usaha miliknya. Jo Wong pun mengantarkan pesanannya kepada pelanggan yang sangatlah merepotkan dan sok-sok menjadi preman. Dan karena pelanggannya hanya mau membayar dengan menggunakan debit, Jo Wong pun akhirnya bilang kalau dia akan datang besok hari membawa mesin debitnya untuk menagih uangnya. Kemudian terlihatlah Bong Seok yang memulai paginya untuk pergi ke sekolah. Namun kali ini Bong Seok mulai berpenampilan rapi dengan mengubah gaya rambutnya. Sampai-sampai membuat Mi Hyun menjadi sangatlah senang dengan perubahan dari anaknya. Namun Mi Hyun menjadi cemas sebab melihat berita tentang pembunuhan terbaru yang tentunya adalah Naju. Di sekolah sendiri, terlihatlah Bong Seok yang sedang membantu Hye Seo untuk berlatih. Mereka berdua juga sedikit dibuat heran dengan bekas tangan di dinding yang sebelumnya dibuat oleh Gang Hon. Setelah itu mereka berdua mulai duduk dan Hye Seo pun mulai membuka diri kepada Bong Seok dengan menceritakan tentang masa lalunya dan alasan kenapa dia dikeluarkan dari sekolah lamanya. Hye Seo juga mengatakan rahasianya, yaitu dia memiliki kekuatan yakni tubuh super dan tidak bisa terluka alias mampu beregenerasi. Kemudian kita pun lalu dibawa ke masa lalu dari Hye Seo. Terlihatlah Hye Seo kecil yang sedang mengalami sebuah kecelakaan bersama ibunya. Namun hanya Hye Seo sajalah yang selamat dan mungkin saja ibunya itu meninggoy. Cerita lalu berlanjut memperlihatkan Jo Wong dan Hye Seo yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal, seakan-akan selalu dikejar oleh sesuatu. Mereka bahkan pernah berpapasan dengan Mi Hyun dan juga Bong Seok kecil di jalan. Jo Wong juga terlihat selalu menjaga dan menyayangi Hye Seo sampai Hye Seo besar. Hingga suatu ketika, Jo Wong pun memilih untuk menetap di sebuah tempat agar Hye Seo dapat bersekolah dengan baik tanpa harus berpindah-pindah tempat. Jo Wong juga mendapatkan pekerjaan tetap sebagai seorang penambang. Walaupun sudah menetap untuk bersekolah, Hye Seo nyatanya merasa cukup risih di sekolahnya tersebut karena melihat salah satu teman kelasnya yaitu Haewon yang sering mendapatkan bulian dari seorang gadis pembuli yang akan kita sebut saja Miyabi dan kawan-kawannya. Miyabi bahkan mengambil airport dan juga hoodie milik Haewon.
Hee-won, Haewon, gitulah guys. Melihat itu, Huiso pun sudah mencoba untuk melapor kepada guru. Namun ketika guru bertanya di kelas tentang tindakan pembulian, Hee-won tidak berani untuk melaporkan aksi bully yang dilakukan oleh Miyabi dan kawan-kawan terhadap dirinya. Bahkan karena laporan tersebut malah membuat Miyabi marah besar kepada Hee-won yang dikira sudah melaporkannya. Bahkan seorang teman kelas yang mencoba untuk menghentikan Miyabi bahkan langsung dihajar oleh cowoknya Miyabi hingga babak belur. Dan modelan murid kayak gini harus banget untuk masuk sekolahnya Mimin. Auto dihajar balik sampai terluka lahir batin pastinya. Aksi bully pun berlanjut sampai sudah melewati batas. Dan Huiso yang sudah tidak tahan pun langsung mengajak Miyabi dan kawan-kawan ke lapangan untuk beradu jotos. Aksi perkelahian antara Huiso melawan Miyabi dan kawan-kawan pun terjadi dengan cukup ekstrim. Sampai-sampai kepala dari Huiso dihantam pakai batu dan juga diiris pakai pisau. Namun tentunya Huiso tidak bergeming karena lukanya dapat sembuh seketika. Perkelahian pun menjadi semakin kacau saat cowoknya Miyabi datang menggunakan tongkat bisbol untuk menyerang Huiso. Sangat tidak gentleman. Namun setelah menyerangnya, yang terjadi selanjutnya... Nah, dengan edannya Huiso pun membuat 17 murid dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah itu, hampir semua uang dari Jowong ayahnya dihabiskan untuk uang perawatan seluruh korban dari Huiso. Huiso juga langsung dikeluarkan dari sekolahnya. Walaupun Huiso telah melukai banyak sekali murid, bukannya marah, Jowong malah mengatakan kalau ibu dari Huiso pasti bangga karena Huiso tidak diam saja saat melihat orang lain dalam kesulitan. Selain itu, Jowong juga bilang kalau kekuatan yang dimiliki oleh Huiso itu diwariskan dari dirinya. Dan setelah kejadian itu, datanglah Pak Raihun yang bertanya kepada Miyabi mengenai sosok dari Huiso. Cerita pun kembali ke masa kini. Setelah mendengar cerita dari Huiso yang cukup mengedankan, Bong Seok malah tidak mempermasalahkan hal itu dan memberikan Huiso sedikit kata-kata penyemangat, hingga membuat Nona Huiso kembali bersemangat dan bahkan tersenyum. Kemudian cerita pun kembali memperlihatkan Jowong yang kembali ke pusat perbelanjaan untuk menagih uang pesanan sebelumnya. Saat melihat kartu bisnis diinjak oleh si pelanggan yang akan kita sebut saja sebagai Tom, Jowong pun mulai menggunakan dialek bahasa yang penuh dengan tekanan sampai membuat Tom menjadi ketakutan. Lalu saat sudah mengambil uangnya dan keluar, Jowong pun melihat toko salon milik Naju yang sedang diselidiki oleh kepolisian. Setelah melihat kondisi sekitar, Jowong pun merasa kalau ada sesuatu yang aneh. Dan rupanya, dari gedung seberang terlihat juga Mi-hyun yang sedang memantau Jowong. Lalu saat sudah sampai di rumah dan melihat berita kalau yang meninggal di TKP tadi adalah Naju, Jowong pun seperti merasa sangatlah kesal terlihat dari kepalan tangannya. Cerita lalu berganti kepada Pak Min dan asistennya yang sedang membahas tentang kematian dari 3 agen pensiunannya. Pak Min pun yakin kalau ini pasti ulah dari pihak Amerika yang mengirim seseorang pembersih untuk menghabisi semua mantan agennya yang dulu pernah melakukan sebuah operasi rahasia dengan pihak dari Amerika. Dan pembunuhan ini sepertinya untuk menghilangkan semua bukti hidup. Namun tentunya hal ini masihlah menjadi sebuah pendapat saja dan belum terbukti. Pak Min pun langsung saja memanggil Pak Raihun, di mana Pak Min langsung membahas mengenai proyek pengembangan bakat nasional atau PPBN
di SMA tempat Bong Seok berada. Dan sudah pastinya proyek ini adalah proyek untuk memantau perkembangan kekuatan dari Bong Seok, Hui So, dan juga Gang Hon di sekolahnya. Selain itu, mereka juga membahas masalah yang sedang terjadi kepada mantan agen mereka yang sedang diburu oleh seseorang dan sudah pastinya adalah Frank. Di lain tempat terlihatlah Frank yang datang ke pemakamannya Naju untuk mencari anak dari Naju. Sayangnya saat bertanya-tanya kepada anak-anaknya, rupanya anak kandung dari Naju sudahlah tewas sejak lama dan menyisahkan anak-anak angkatnya saja. Dan karena tidak mendapatkan anak kandung dari Naju, Frank pun langsung saja keluar meninggalkan rumah duka. Dan terlihatlah di ruangan sebelah ruangan duka dari Bong Peok yang sebelumnya dihabisi oleh Frank di part sebelumnya. Dan rupanya anak dari Bong Peok adalah Super Beast yang selalu dinaiki oleh Bong Seok. Dan terlihatlah juga kalau dia sangatlah murka dan mendendam kepada pembunuh dari ayahnya. Cerita pun berganti di kelas. Terlihatlah kalau sekarang Kiso mulai masuk ke sekolah, walaupun masihlah terlihat luka memar. Selain itu, teman sekolah lama dari Huiso, yakni Hyun, yang akan bersekolah di sekolah yang sama dengan Huiso. Dan part kali ini pun ditutup dengan senyuman manis dari Nona Huiso. Oke guys, sekian untuk part kali ini. Maafkan Mimin jika ada kesalahan kata yang Mimin sampaikan. Dan jika teman-teman suka sama pembahasan dari series Korea ini, silakan subscribe dan like video ini. See you di part selanjutnya.